Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ganesha Podcast. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marfuatul Nurlaili dan rekan saya Gayatri Maidi Pitaloka. Ngomong-ngomong nih, sebentar lagi kan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan tentunya penuh rintangan. Mulai dari bangun sahur yang rasanya kayak Mission Impossible, terus tantangan tidur habis subuh, sampai perjuangan nahan lapar pas lihat iklan makanan di siang bolong. Nah, di episode kali ini kita bakal mempelajari tentang menyambut bulan Ramadan bersama narasumber kita yaitu Bapak Wildan dan Ibu Peri sebagai guru agama di SMA Negeri 1 Ngurah. Ngomong-ngomong nih, gimana sih kabarnya Bapak Wildan dan Ibu Puri? Baik-baik aja atau lebih dari baik-baik aja nih? Oke, alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti mutu kita ketika dulu masih SD, SMP, mungkin juga di MTS, ITPG, kan kita diajarkan seperti itu. Nah, yang penting tetap ceria ya, bagaimanapun keadaannya. Oke, bagaimana kabar sampean juga, Laili? Alhamdulillah sih Pak, baik. Oke, kalau Gayatri? Alhamdulillah sehat. Oke, kira-kira biasanya kan mau Ramadan kan yang paling seru dari pengalaman kalian menjelang Ramadan itu apa? Paling seru sih ya ngabuburit sih Pak pastinya. Ngabuburit. Sama ini siapa biasanya ngabuburit itu? Lihat, cari takjil gratis. Berarti cari takjil gratis itu pulang sekolah di perempatan lampu merah gitu. Iya, benar sekali. Ya. Saya kira masa kecil saya dulu juga seperti itu. Kadang-kadang bahkan sampai sekarang pun kadang kalau lewat itu juga ada pembagian takjil yang kebetulan pas di situ saya juga biasanya ya sambil membantu untuk menghabiskan yang dibagikan. Ya gitulah kira-kira. Oh ya Pak, kan katanya ada nih puasa sama lebarannya harinya beda. Kalau seumpama ikut puasanya akhir, terus lebarannya awal, itu gimana tuh Pak? Iya, oke. Memang perbedaan awal Ramadan sama perbedaan penentuan Idul Fitri itu kan sudah dari zaman dulu itu identiknya kan gini. Di masyarakat kita itu kan apalagi di desa, di perkampungan kita yang berkembang itu kan awakmu melu poso dhisik apa melu keri? Kan seperti itu. Ngolek poso dhisik berarti seakan-akan seperti katakanlah seakan-akan ikut Muhammadiyah. Mulai posone melu sing keri, melu NU. Sebenarnya awal penentuan itu bukan didasarkan pada lembaga-lembaga atau kelompok atau komunitas atau seperti itu tadi. Tetapi sebenarnya pengambilan hukum dalam menentukan awal puasa itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan, ini istilah metodologinya ya, itu bisa ditentukan awal puasa itu dengan cara hisab. Hisab itu menghitung. Jadi ada ilmunya, ilmu tentang hisab. Ya. Kemudian yang metodologi kedua itu dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu kalau sampai yang tahu biasanya sebelum Ramadan, sebelum penentuan Ramadan biasanya kan pakai, kalau ilmu astronomi kan pakai teleskop ya. Pakai teleskop melihat posisi bulan. Posisi bulan seperti itu. Nah, memang ada beberapa lembaga atau beberapa kelompok memang yang dia pakai pendapat yang menggunakan hisab saja, cara penghitungan. Yang kedua, ada juga kelompok itu yang didasarkan pada keduanya. Jadi pakai hisab juga dipakai, hisab untuk menentukan awal. Yang kedua, bisa juga untuk
mendukung perhitungannya itu juga bisa ditambahkan dengan ru'yatul hilal, melihat langsung posisi hilal. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya ya dipakai yang cara kedua tadi. Pemerintah itu juga selain pakai hisab, itu juga pakai ru'yah. Jadi untuk mendukung untuk mendukung hasil hitungan dari hisab itu juga pakai ru'yah gitu. Jadi pemerintah itu sebenarnya hadir untuk menengahi dari beberapa pendapat yang berbeda atas awal Ramadan tersebut. Nah, terus gimana Pak? Di desa saya itu kan ada cerita ya, cerita sedikit. Di desa saya itu ada yang sebelah jalan utara saya itu ikutnya katakanlah hari Senin seumpama. Terus yang daerah selatan saya itu ikutnya hari Selasa, selisih 1 hari katakanlah. Terus saya ini bingung Pak, katakanlah semacam itu. Sampean kalau bingung di antara dua pendapat seperti itu, sampean lebih aman itu ikut saja keputusan dari pemerintah. Karena otoritas penentuan Ramadan, penentuan hilal itu otoritasnya dari pemerintah. Ya, pemerintah dalam arti yang mengeluarkan pengumuman Ramadan itu sebenarnya otoritas dari pemerintah dengan basis kemaslahatan publik. Contoh negara lain yang pakai seperti itu katakanlah ya. Negara Mesir itu dalam menentukan awal Ramadan itu hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua selain pemerintah tidak boleh mengumumkan awal Ramadan. Nah, apakah harus diwajibkan Pak mengikuti keputusan pemerintah itu? Sebenarnya tidak. Tetapi pemerintah itu hadir untuk menengahi beberapa kelompok yang punya pendapat berbeda. Tetapi dari sini lebih afdolnya karena pemerintah juga ada, maka selayaknya kita ikut pemerintah saja. Gitu. Jadi gak usah bingung, aku melu sing Senin apa melu sing Selasa ya. Lah apalagi usia-usia masih muda itu. Aku tak melu sing posone akhir, tak melu sing riyoyone awal. Ya apa enggak pernah tahu seperti itu? Iya pernah. Nah, kalau dihitung ternyata kalau ikutnya puasa akhir, ikutnya lebaran awal, ternyata kok cuma 28 hari. Padahal puasa 1 bulan penuh itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Lah terus yang 1 hari kemana? Enggak jadi penuh lah. Lah, terus ketika sampean menemui hal demikian, Pak, kalau puasanya ikut akhir, lebarannya ikut yang awal, ya sampean jangan pakai, sampean nggak bisa pakai yang seperti itu. Sampean kalau ngikuti itu ya ikut yang satu pendapat yang penuh. Kalau ikutnya yang Senin, ya ikut pendapat yang Senin. Dalam arti sampean ya ikut pendapat Senin awal puasa Senin, ya Ramadan Idul Fitrinya hari apa ya ikut sesuai yang disampaikan pendapat yang Senin tadi. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita milih-milih sendiri, nggak bisa. Lah, yang paling enak dewe ya bahasanya semacam itu. Yang paling mudah sendiri itu sebenarnya gini, sampean ikut saja apa yang ada di lingkungan sampean yang telah ditentukan oleh pemerintah desa sampean atau yang telah ditentukan oleh kiai ulama yang ada di lingkungan sampean. Terus itu malah lebih aman. Kalian nggak usah bingung ikut ribut masalah awal puasa, gak usah, kita itu tinggal makmum saja, sudah. Yang penting dari hal tersebut, selisih puasa itu, selisih awal puasa itu sebenarnya hanya selisih 1 hari. Kok lebih dari 1 hari? Nah itu hitungannya yang bermasalah, biasanya seperti itu. Tahun lalu ada kejadian unik, berita itu di Gunung Kidul. Pernah tahu? Oh pernah, yang katanya udah ditelepon sama Allah itu kan? Benar sekali. Itu ya berita lucu. Barangkali teman-teman juga sudah tahu ya beritanya yang tahun lalu yang di Gunung Kidul daerah Yogyakarta. Itu ada satu kampung yang di situ katanya
ya tokoh agamanya itu menentukan Ramadan itu tidak dengan metodologi dua yang saya sampaikan tadi, tetapi pakai ya ikhtiar batin. Jadi ikhtiar batin itu ya dia melakukan mungkin zikir atau ritual apa sehingga sampai bisa teleponan sama Gusti Allah, katakanlah semacam itu. Ya, hal demikian kemarin sudah langsung ditangani oleh Kementerian Agama dan yang bersangkutan untuk mencari klarifikasi dan lain sebagainya, dan akhirnya sudah ditindaklanjuti. Intinya itu memang salah satu bagian yang ya memang kurang benar dalam ranah penentuan awal Ramadan. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Terus puasa secara umum itu gimana? Ketentuan puasa secara umum. Mungkin Bu Pri? Oke, ketentuan puasa secara umum sebenarnya bisa dilihat dari makna puasa itu sendiri ya. Jadi makna puasa kan sebenarnya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketentuan umum terkait puasa sebenarnya ya dari itu tadi, kita menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Gitu. Ngomong-ngomong nih kan katanya kalau traweh itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu yang benar yang mana sih? Kan banyak yang kurang tahu nih Pak. Jadi bingung mau ikut yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Oke. Ya, sebelum saya jawab ke pertanyaan selanjutnya tadi, mungkin saya juga ada yang sedikit lupa yang perlu saya sampaikan yang menyangkut pertanyaan mungkin yang awal tentang penentuan awal Ramadan tadi ya. Jadi intinya dari penentuan awal Ramadan itu memang kita tidak didasarkan pada golongan-golongan seperti tadi. Jadi penentuan awal Ramadan itu didasarkan pada metodologi memahami nas atau dalil dan juga dalam istinbat hukum atau pengambilan hukum, dan juga di situ juga ditentukan dengan kriteria-kriteria. Hitungannya sama, katakanlah ya. Loh, NU itu juga pakai hisab. Loh, yang Muhammadiyah juga pakai hisab sama. Nah, terus perhitungannya juga sama. Tetapi kok dalam menentukan, katakanlah ya, ini contoh. Mungkin di kelompok yang lain, LDII, mungkin Persis atau yang apa, kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan yang lain itu juga sebenarnya biasanya punya penghitungan secara hisab gitu. Nah, itu semua yang membedakan adalah kriterianya. Penghitungannya sama, kemudian tetapi tiap kelompok atau tiap ulama itu biasanya punya kriterianya yang berbeda. Contoh gini, ya ibaratnya kiasannya seperti ini. Sampean ikut ujian di SMA 1 Ngurah dengan ikut ujian mungkin di SMA yang sekiranya grade-nya itu sudah nasional, katakanlah ya, nomor 1 nasional. Nah, nilai ujian sama, katakanlah nilai ujian di sini sama di SMA yang nomor 1 nasional itu. Ujian masuk, maksud saya ya, ujian masuk. Nah, di sini sampean keterima, di sana nggak keterima. Lah, kriterianya kan berbeda. Lah, awal puasa kenapa berbeda meskipun hitungannya sama? Ya kriterianya dalam menentukan wujudul hilal itu yang berbeda. Gitu. Dan itu saya kira bisa difahami dengan ilmu-ilmu yang sudah ada. Kita sebagai orang awam yang mungkin belum terlalu tahu tentang hisab, ilmu falak, dan yang penting kita ikut gitu saja, wis aman gitu ya. Yang penting sampean nggak usah membuat hari sendiri. Yang lain Senin, ada yang Selasa, sampean nggak dino dewe Rebo. Nah, itu yang bermasalah nanti. Oke, itu. Terus menjawab selanjutnya dari yang pertanyaan tentang tarawih ya. Oke. Sampean di lingkungan sampean tarawihnya pakai yang 8 apa 20?
dua-duanya kan ada yang 20, tapi masih 8 rakaat itu banyak yang Oh gitu. Iya. Oke. Sebenarnya terawih itu baik yang 8 maupun 20 itu semuanya sama-sama ada dasarnya. Kalau 8 itu memang Nabi menjalankan itu didasarkan pada hadis Nabi ada. Kemudian yang 20 itu juga sama-sama ada dasarnya. Lah Pak, terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Jadi nggak usah diperdebatkan. Yang 8 ya itu ngikuti Nabi dulu juga seperti itu. Yang 20 yang ngikuti Nabi, yang ngikuti para sahabat. Karena mulai 20 rakaat itu ada pada sahabat Umar. Pada sahabat Umar. Umar atau Utsman ya? Umar ya, Umar. Ya agak lupa. Jadi mulai masa sahabat Umar itu baru 20 rakaat. Jadi selain 8 dari Nabi terus ditambah lagi. Soalnya tarawih itu kan masuk qiyamul lail kan? Nah, qiyamul lail termasuk sholat malam. Termasuk tahajud, termasuk witir. Itu semua bagian dari qiyamul lail. Terus bagaimana sih cara mengatasi rasa malas saat beribadah puasa? Mengatasi rasa malas saat beribadah puasa ya. Karena biasanya identiknya kalau sudah puasa itu ya malas ngapa-ngapain, Iya benar. tidur kadang ya banyak tidur seperti itu. Jadi untuk mengatasi malas itu sendiri mungkin bisa kita mengingat kembali ya pahala ibadah pada saat bulan Ramadan. Kan untuk pahala selama bulan Ramadan itu dilipat gandakan ketika kita beribadah. Maka kita harus mengingat kembali dan ya membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah meskipun itu kecil atau porsinya sedikit begitu ya. Barangkali tadarus Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an meskipun mungkin hanya 1 halaman, setengah halaman saja, kalau itu tidak dibiasakan, pastikan juga tidak bisa terlaksana begitu. Maka ya dengan mengingat pahala yang dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan, kemudian membiasakan diri dan tentunya harus meminta kekuatan kepada Allah begitu. Karena meskipun di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, tetapi hawa nafsu pada diri manusia kan pasti tetap ada. Dulu kan gitu. sering kita kalau puasa itu biasanya setannya di kerangkeng ada bahasanya. Masih ingat toh? Iya, itu. Iya. Bahasa seperti itu. Jadi untuk melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, nah itu kita tentu memerlukan bantuan dari Allah. Kita harus berdoa meminta kekuatan. Begitu. Jadi sama seperti kita coba untuk memperkuat niatnya, menata niat, kemudian supaya bisa termotivasi, katakanlah termotivasi untuk beribadah, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Puri tadi. Di sisi lain, mungkin juga ini menambahkan ya, santai saja ngobrol. Mungkin juga perlu manajemen waktu. Soalnya siklus puasa itu kan agak beda dengan seperti biasa. Iya, iya, betul. Siklus puasa dalam waktunya kan mungkin ada perbedaan begitu ya. Untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari itu, kemudian dikarenakan memang dalam sedang kondisi berpuasa ya, tidak makan, tidak minum, ya dengan aktivitas yang seperti biasanya bersekolah mungkin ya, itu kan tentunya akan mempengaruhi diri kita gitu, fisik seperti itu, kelelahan. Dan juga kadang di masyarakat kita itu kegiatan Ramadan malam itu kadang dijadikan alasan. Padahal malam ya cuma taraweh, yang banyaknya biasanya malah nongkrong, mungkin kegiatan-kegiatan sing melekan ya. Biasanya
seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya karena biasa ada ronda apa ya, keliling membangunkan orang sahur itu loh. Kan biasanya anak-anak kecil itu di lingkungan, di contoh lingkungan saya itu banyak. Akhirnya apa? Imbasnya pada kegiatan paginya. Setelah sahur, tidur, katakanlah semacam itu, tidur, kemudian waktunya aktivitas pagi, dia kesulitan bangun, karena ngantuk dan lain sebagainya, akhirnya dipaksa untuk berangkat sekolah. Di sekolah pun juga aras-arasen, males, akhirnya seperti itu karena dari manajemen waktunya yang kurang diatur, barangkali seperti itu. Ya memang euforia Ramadan itu bagi anak muda itu sangat sangat disayangkan untuk kegiatan malam itu ditinggalkan. Maksudnya kumpul dengan teman-teman di masjid dan lain sebagainya. Sehingga kadang kalau nggak bisa nata waktunya, imbasnya di aktivitas paginya. Seperti itu. Ya mungkin itu kira-kira. Tapi kan katanya kalau tidur pas puasa itu ibadah, Pak. Saya tak menambahkan dari bubur ya. Tidur pada saat puasa itu ibadah. Ya betul, memang tidur termasuk ibadah juga ya. Tetapi perlu kita garis bawahi juga bahwa tidak terus-menerus tidur. Nah, kembali lagi kita mengingat bahwa sangat disayangkan kalau bulan Ramadan itu kita habiskan waktunya untuk terus-menerus tidur. Ya. Jadi perbanyak ibadah. Setelah subuh tidur sampai maghrib. Nah, Bangunnya hanya karena sholat saja. Iman-iman ya berarti ya. Saya tambahkan sedikit. Memang hal demikian seperti yang ditanyakan oleh tadi Laili, tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah. Itu bisa dimaknai ya ketika sampean sampean ketika puasa, kemudian karena sampean puasa kok tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa sampean, maka lebih baik tidur. Tarkul ma'asi ibadatun, meninggalkan kemaksiatan itu juga bagian dari ibadah. Jadi tingkatannya gini, jadi memahami makna tidurnya orang berpuasa ibadah itu gini. Kalau sampeyan pas puasa, terus sampeyan tidak bisa memanfaatkan waktu sampeyan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang tidak menyebabkan pahala sampeyan hilang, maka sampeyan gunakan puasa itu untuk hal-hal yang positif. Maksudnya ya sampean gunakan untuk belajar, untuk tadarus, untuk hal-hal kebaikan yang lain. Atau kalau nggak bisa, paling tidak sampean tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bisa menyebabkan dosa. Karena apa? Karena nanti bisa mempengaruhi pahala sampean ketika puasa. Karena yang namanya puasa kan seperti yang disampaikan oleh Bu Puri tadi kan imsak, menahan. Dan kita itu kadang pikirannya hanya di zahirnya, makna zahirnya saja, menahan dari lapar dan minum saja. Padahal menahan itu ada dari dua segi, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, muntah dan lain sebagainya, juga menahan diri atas hawa nafsu yang kita punya supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti bohong. Apa aja ngerasani apa ya? Gibah, adu domba, hal-hal yang tidak terpuji yang itu bisa menyebabkan dosa, itu juga bisa mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Sehingga kita juga harus bisa menahan itu semua. Ya. Kok seumpama nggak bisa menahan itu semua, ya berlaku seperti yang saya tanyakan tadi, tidur itu lebih baik. Kenapa tidur lebih baik? Karena kalau nggak tidur malah justru maksiat. Bisa dipahami seperti itu ya. Tapi ini juga jangan dijadikan sebagai senjata. Ketika
sampeyan jadi seorang pelajar sekolah di sekolah, karena di sekolah itu sampeyan bertemu dengan teman-teman. Nah, Pak, daripada saya nanti nggak tidur terus ganggu teman-teman saya, tak tidur saja, waya pelajaran malah turu, bahasanya semacam itu nggak bisa jadi senjata atau jadi apa ya, sebuah pembenaran gitu, bukan seperti itu ya. Jadi kalau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya dibolehkan atau sifatnya dianjurkan, ya lakukan hal-hal seperti itu. Kalau sekiranya nggak bisa, maksud saya ketika puasa, kalau nggak bisa, ya paling tidak sama tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dosa, sehingga bisa menghapus pahala sampean ketika puasa. Ketika itu terjadi, sampean melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, katakanlah, itu ya yang sampean dapatkan dari puasa itu ya hanya lapar dan haus, katakanlah semacam itu. Jadi apakah puasanya nggak batal? Kalau selama itu nggak ada sesuatu yang membatalkan puasa, masuknya barang, makanan, minuman, atau yang membatalkan puasa yang lain, ya sah-sah saja secara fikihnya, bahasanya semacam itu. Ini bahasanya fikih. Kalau fikih itu sah atau tidak, katakanlah semacam itu. Kalau yang masalah satunya tadi, yaitu kayak bohong, terus berkata kotor dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya beda, bukan sah atau tidaknya. Nah, seperti itu. Jadi bisa difahami tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu memang benar ketika dia itu ketika bangun malah menyebabkan kemaksiatan, ya lebih baik tidur. Tapi itu semua pilihan. Pilihan itu dalam arti ya semua kembali ke kita. Kita yang bisa mengontrol, kita yang bisa mengendalikan, sebisa mungkin dilatih gitu. Memang kalau di luar puasa atau di luar Ramadan itu kita nggak terbiasa untuk menjaga kata-kata, biasanya ketika Ramadan pun ya wis gampang muncul perkataan elek, gitu ya. Nah, biasanya semacam itu. Nah, maka ada puasa itu juga bagian dari melatih kita supaya kita bisa menahan hawa nafsu, menahan sesuatu yang sifatnya buruk, sesuatu yang kebiasaan yang mungkin itu bisa menyebabkan dosa, seperti ghibah dan lain sebagainya tadi. Oke, barangkali itu. Ada tambahan? Sudah? Oke. Pak Wildan sama Bu Puri tahu nggak sih, banyak banget pertanyaan dari audiens datang DM di Instagram Semakur Official. Oh, iya, Boleh lah ya kita review oke. pertanyaannya. Ini pertanyaannya mungkin unik-unik nih. Biasanya kan para pemuda atau pelajar itu saya Iya. pernah lihat di TV-TV atau media sosial itu Gen wes, Z itu ya. Gen Z. Itu lumayan itu pertanyaannya. Lumayan lucu biasanya. Oke. Nih Pak, yang pertama, ketika berpuasa, apakah boleh gosok gigi di siang hari atau di sore hari? Oke, gosok gigi di siang hari ya. Boleh asalkan pasta giginya jangan sampai ada yang tertelan begitu ya. Atau mungkin kan pasti kita perlu air juga. Nah, jangan sampai air yang kita gunakan untuk membersihkan pasta gigi itu tertelan. Jadi boleh saja. Kalau mungkin dalam fikihnya hukumnya makruh ya, lebih baik tidak. Tetapi kalau kita lihat lagi mungkin aktivitas kita dengan bersosialisasi dengan orang lain, maka untuk menjaga supaya nafas tidak bau begitu, nah itu boleh untuk dilakukan gitu. Terus Oke, kalau saya tambahkan sedikit. Nggak masalah. Nanti ini menguatkan dari yang disampaikan oleh Bu Puri, menambahkan sedikit. Ini sifatnya sebagai kehati-hatian. Ya, sifatnya sebagai kehati-hatian. Kalau sampean mungkin dari teman-teman itu pengen melakukan sikat gigi katakanlah, sebisa mungkin ini sampean gunakan waktu sikat gigi itu ketika setelah sahur. Biasanya kalau setelah sahur itu kan kadang masih ada tersisa ya, tersisa mungkin beberapa cuil nasi atau mungkin ndoke sing sampean maem, mungkin ayame sing sampean maem, mungkin juga
apa namanya makanan-makanan yang lain biasanya masih ganjel nek di bagian gigi, katakanlah semacam itu. Nah, itu juga bisa membahayakan ketika sampean nggak bersihkan, kemudian setelah sahur, sholat subuh, sampean ketiduran, bangun-bangun ternyata ada sisa dari makanan sampean kemudian tertelan, katakanlah semacam itu. Atau mungkin masih ada sisa rasa makanan yang di lidah sampean, katakanlah, kemudian tercampur air liur masuk ke dalam tenggorokan sampean. Kalau sampean nggak hati-hati, katakanlah, nggak bisa mengeluarkan, kok tertelan, nah itu bisa membatalkan puasa. Nah, lebih baik kalau bisa ya sikat gigi, membersihkan mulut katakanlah, itu kalau bisa untuk menjaga kehati-hatian lah ya. Kalau bisa ya setelah sahur kalau bisa. Dan itu juga sebagai bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar. Nah, terus gimana Pak kalau seumpama sikat giginya pagi ataupun mungkin agak siang? Kalau pagi agak siang nggak masalah sikat gigi. Yang penting tadi yang disampaikan oleh Bu Puri, jangan sampai ada yang masuk atau ketelan. Lah menjaga kehati-hatiannya itu loh. Kadang kita agak ceroboh biasanya. Ya butuhnya cepet selak ke susu, sekolahnya selak masuk, akhirnya wis ketelen. Lah itu ya kalau ceroboh itu dia ya akhirnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kan, itu yang bisa membatalkan puasa. Terus ada lagi memang kalau gosok gigi atau siwak setelah tergelincirnya matahari, maksudnya setelah masuk waktu duhur, itu dihukumi sebagai makruh. Jadi kalau bisa ya memang pagi sebelum tergelincirnya matahari. Kalau pengen menjaga hati-hati lagi ya setelah sahur. Itu mungkin itu. Terima kasih. Terus sedang puasa tapi suka lihat video mukbang biar teralihkan rasa lapar tuh gimana? Mukbang itu kan anu lah, apa jenenge? Yang makan banyak itu loh ya, Pak. porsinya sangat besar. Saya makan banyak. besar gitu ya. Teman-teman juga ada tak yang seperti itu? Banyak lah Banyak. Pak. Jadi waktunya Ramadan, siang-siang pas panas-panase, iki lihat foto-foto es katakanlah macam itu. Lihat apa namanya makanan-makanan yang sifatnya mungkin bisa mengenyangkan ya ketika dilihat dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Bu Puri? Boleh ya, sebenarnya boleh ya lihat video. Hanya saja mungkin nanti apa ya, karena keinginan kita. Jadi setelah lihat video, terus kemudian ingin, Berarti kan biasanya seperti itu. malah menyengsarakan kita sendiri Iya. itu ya. Justru mungkin kalau secara hukumnya menghilangkan keutamaan puasa itu sendiri gitu ya. Mungkin Jadi itu. ya untuk lebih berhati-hati ya sebenarnya lebih baik tidak gitu. Mungkin kita bisa manfaatkan waktu dengan melihat atau mendengarkan kajian. Nah, mungkin itu kan lebih bermanfaat. Sah-sah saja sebenarnya melihat video mukbang ya, karena anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu memang erat dengan teknologi ya. Jadi kalau sedikit saja tidak pegang HP, tidak pegang gadget, ya merasa susah gitu. Maka untuk mengalihkan aktivitas kegiatan, akhirnya lihat video mukbang gitu. Sering loh saya juga pengalaman. Apalagi di grup yang ya mungkin orangnya kan biasanya di grup itu kan banyak orang yang unik-unik juga. Iya, macam-macam. Jadi tiap hari itu ngirimi es teler, foto es teler, foto orang makan semangka gitu. Nah, ya sebenarnya ya gak penting sih seperti itu. Maksudnya ya karena ya namanya banyak orang ya punya keunikan sendiri-sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Puri tadi, ya, memang kembali ke hakikat puasa itu kan kita mencoba untuk menahan dari segala hal sesuatu yang mungkin itu berupa hawa nafsu. Katakanlah, kalau kasusnya seperti tadi melihat jawane
Gini maksud saya, mungkin dia dengan melihat itu secara tidak langsung bisa mengalihkan laparnya. Tapi kan bisa dua kemungkinan, juga bisa seperti itu, juga bisa malah justru tambah lapar. Saya kira hal demikian kan perbuatan yang ya sia-sia lah ya sebenarnya. Ya tetapi kembali lagi ke makna puasa lagi, kalau bisa ya kita cari hal-hal yang sifatnya boleh atau sifatnya positif. Atau mungkin kalau perlu ya bisa seperti yang disampaikan Bu Puri tadi. Tapi kalau melihat ya anak-anak zaman sekarang daripada lihat HP terus ngaji itu kan ya tetap ada, tetapi kan ya perlu memang motivasi yang kuat dari si anak itu sendiri. Biasanya semacam itu. Ini ngobrolin tentang anak muda, maksud saya seperti itu. Ya, saya bisa melihat sendiri mungkin dari lingkungan sekitar anggota keluarga kita saja, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin teman-teman kita, ya kan, daripada biasanya nganggur cenderung pegang HP gitu loh, cenderung pegang HP. Dan kita ya tadi, yes, setidaknya kalau nggak bisa kita melakukan hal-hal yang baik, ya lebih baik melakukan hal-hal yang sifatnya mubah, yang boleh gitu saja. Jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya tahrim atau mungkin sifat yang itu bisa menyebabkan pahala kita hilang ataupun mungkin bisa menyebabkan batalnya puasa. Mungkin saya kira itu. Apalagi pas di tengah-tengah lihat mukbang terus kayak pengen nelan lidah sendiri itu puasanya batal nggak sih, Pak? Nelan lidah. Iya. Kayak kan Ludah ya, lidah. oh iya, ludah. Maaf. Oke. Ada yang nelen lidah bareng ya. Nelen ludah ya. Pak. Oke. Nelen ludah Bu Puri. Nelen ludah ya, boleh, sah-sah saja, karena kan sebenarnya itu bukan hal atau barang dari luar yang kemudian kita masukkan ya. Tetapi kalau misalkan amit-amit mungkin dikumpulkan dulu kemudian Iya, mungkin. iya, Loh, mungkin memang ada seperti itu. iya, mungkin anak-anak kecil yang Kecil, masih belajar yang puasa masih belajar, gitu ya. betul, betul. Ya mungkin perlu diluruskan. Kalau seperti itu ya tidak boleh karena kan kita sengaja. Tetapi kalau mungkin karena melihat hal yang menggoda gitu ya, esteller tadi ya seperti yang disampaikan Pak Wildan, ada yang ngirim esteller, gambar esteller di grup. Nah kemudian kita ya karena sedang berpuasa menahan diri, otomatis hanya menelan ludah. Ya nggak apa-apa, boleh hal itu. Oke. Menelan ludah ya. Menelan ludah, menelan lidah. Kesleo. Ya, lidahnya tepo ya. Tepo, tipu. Menelan ludah. Memang menelan ludah itu sebenarnya ya, ludah itu kan diproduksi dari mulut kan ya. Ya, ini yang tahu mungkin lebih detailnya orang-orang yang biasa memahami IPA lah. Ya, ludah yang kita produksi itu kan bukan dari perut terus naik ke, katakanlah naik ke bagian mulut gitu loh. Jadi memang sebuah kewajaran ketika manusia itu mengeluarkan, katakanlah keluar ludahnya kemudian tertelan. Tetapi jadi sebuah kehati-hatian ketika yang keluar itu berasal dari dalam perut. Contoh, ada sesuatu yang katakanlah keluar dari dalam perut kita, katakanlah. Kayak mutah gitu. Muntah. Muntah itu ketika disengaja itu kan dapat membatalkan puasa. Lah yang tidak disengaja itu gimana Pak? Yang nggak sengaja itu ya muntah mungkin karena punya penyakit apa itu jenisnya ya? Asam lambung. Mungkin juga muntah karena di jalan. Kalau sampean katakanlah naik bis atau mabuk jalan, itu juga nggak membatalkan puasa karena memang tidak disengaja gitu, tidak disengaja. Ada yang sengaja itu gimana? Seumpama sampean siang-siang di kelas
kemudian pas istirahat gabut katakanlah. Ketika gabut itu sampean dolanan jari ya, dolinan jari nih sampean, ya ogrok-ogrok gini. Kemudian nggak sengaja sampean terlalu dalam, akhirnya muntah. Sing sampean maem sahur mang keluar. Lah itu muntah yang disengaja itu seperti itu. Contohnya, contoh lain yang seperti itu mungkin ya memang karena hal-hal lain seperti ya apa namanya, apa itu cah, minum-minuman keras, muntahnya minum-minuman keras itu juga ya kalau minum sudah pasti batal, katakanlah semacam itu. Mungkin itu terkait apa namanya ludah ya, terkait ludah. Tetapi ada juga ludah yang tadi, ludah apa itu cah jenenge? Lek pas sampean pilek iki lho. Apa jenenge? Lia. Lia ya. Iya, Lia. Lia, dahak ya. Oh, dahak iya, Ya, dahak. lia itu kan bahasa kita. Dahak. Dahak itu kan bisa dari hidung, bisa dari Mulut, tenggorokan. tenggorokan. Ada juga dahak yang mungkin sudah lewati tenggorokan kemudian kembali lagi ke mulut. Biasanya kan seperti itu, dikeluarkan lagi. Nah, nanti kalau kasusnya demikian, maka nanti diperinci. Kalau dahaknya itu dari tenggorokan dan bisa dikeluarkan, katakanlah itu kalau bisa dikeluarkan. Kalau nggak bisa dikeluarkan, ditelan pun juga nggak masalah. Maksudnya nggak membatalkan, gitu loh. Nggak membatalkan. Kalau sampean kesulitan untuk mengeluarkan dahak, nah ukurannya bisa atau enggak, ya sampean sendiri yang bisa. Kok biasanya kan batasnya di makhrajnya huruf kho. Lek sampean muni kho, gitu loh. Nah, biasanya ukurannya di situ tuh tempatnya. Nah, kok sampean gak kena katakanlah. Ya, terus sampean kelelek dahake sampean, ya itu nggak masalah. Saumpama sudah dikeluarkan di mulut, katakanlah, kemudian sudah di mulut dilek neh, ditelan lagi. Nah, itu yang pendapat yang kuat itu bisa membatalkan puasa karena sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi, bahasanya semacam itu. Oke, itu mungkin kira-kira. Terus kalau siang-siang saat puasa biar segar terus mandi, tapi tidak sengaja ketelan air. Gimana tuh puasanya? Kalau seumpama dia siang-siang sengaja kumur pakai air degan itu gimana? Kumur pakai air degan ya. Oke, Bu Buri. Seger sih Pak ya. Kumur pakai nutrisari gitu ya. Ini yang Kumurnya pakai- kelihatannya banyak kejadian pertanyaan ini Iya. juga. Kumur dengan air degan. Biasanya kalau kita berkumur itu kan ya hanya sebatas di mulut gitu ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, karena ini kumurnya dengan air degan, eman-eman ya, jadi ada yang tertelan. Nah, itu kan tidak boleh. Itu yang membuat tidak boleh. Tapi sebenarnya kalau hanya berkumur, kemudian lidah kita merasakan dan dikeluarkan kembali, ya itu tidak apa-apa, boleh, mubah ya. Tapi kalau kemudian ada yang tertelan atau kita merasa kok enak gitu ya dirasakan, Biasanya kan pasti punya ada niat kan. nah iya, Maksudnya pakai nutrisari katakanlah atau pakai segar itu kan biasanya memang diniati gitu loh. sebenarnya Diniat. kan bisa ya pakai air biasa, tapi karena ya ingin mencoba hal baru mungkin gitu ya, hal-hal yang unik gitu tadi, karena ya memang anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu. Ya, ya, saya tambahkan sedikit saja. Ada ya pertanyaan seperti itu, ternyata muncul itu ya memang beberapa waktu tuh ini.
Sebenarnya kalau kumur itu seperti yang disampaikan oleh Bu Puri tadi, memang nggak masalah selama kita bisa menjaga hati-hati, meskipun eh oh ini yang kumur anu ya. Kumur ketika wudhu, maksud saya. Kumur ketika wudhu itu kalau sampean sudah menjaga kehati-hatian, terus ternyata ada yang tertelan setetes katakanlah, tapi sampean kondisinya wis menjaga kehati-hatian untuk tidak tertelan, itu dimakfu, nggak masalah. Tapi syaratnya tadi ketika wudhu. Kalau kumurnya itu katakanlah ben lambene seger katakanlah, biar mulutnya ketika pas siang-siang jam 12 atau jam 1 siang aku tak kumurnya kan sifatnya mubah, boleh katakanlah, selama itu sampean memang bisa menjaga kehati-hatian, dan seumpama ada yang tertelan sedikit katakanlah, itu juga bisa batal. Kan karena syaratnya tadi, kumur itu yang karena ibadah wudhu, itu sampean sudah menjaga kehati-hatian, kok ada air yang masuk katakanlah sedikit katakanlah, sampean sebenarnya sudah menjaga hati-hatian, itu nggak masalah, dimakfu. Tetapi kok sampean kumur-kumur tanpa wudhu, kumur-kumur dewe, kemudian ada sisa yang masuk, lah itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Curiga saya yang tanya tadi itu dia menginginkan ada sedikit yang masih tersisa di mulut, kemudian pengen ditelan. Curiga saya enggak. Kayaknya enggak sih, Pak. Oke, mungkin itu terkait mandi. Mandi itu juga diperinci, ya. Tadi pertanyaannya kan mandi, terus ada yang kemasukan air gitu ya. Nah, itu diperinci gini. Kalau mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah itu ya mandi ketika mau berangkat ke Jumatan, mandi karena mau berangkat ke sholat Idul Fitri maupun Idul Adha atau yang lain, itu selama mandinya itu diniatkan untuk ibadah baik wajib ataupun sunnah katakanlah, itu sampean sudah mandi menjaga kehati-hatian supaya tidak ada air yang masuk, meskipun nanti seumpama ada air yang masuk lewat telinga sedikit, itu dimakfu, nggak masalah. Kalau sampean niatkan mandi sunnah atau mandi wajib. Mandi wajib itu ya mandi karena mandi jenabah, mandi sama setelah selesai dari mungkin haid dan lain sebagainya. Jadi kalau mandinya karena ibadah seperti itu diniatkan, dan juga sampean hati-hati dalam melaksanakan, terus ternyata dalam kehati-hatian sampean masih ada air yang masuk, itu dimakfu. Tetapi kalau sampean mandinya mandi mubah, siang-siang jam 1, jam 2, oh waduh jebur, gak ada hajat apa, hajatnya ya pengen ben seger katakanlah, terus karena sampean gak menjaga kehati-hatian, pokok gerujukan dan lain sebagainya, ternyata ada air yang masuk, nah, itu nanti bisa berpengaruh pada keabsahan puasa sampean. Gitu kira-kira. Nah. Terus kalau sedang puasa tapi tetap berbicara kotor itu gimana, Pak? Ya, Bu Puri, silakan. Sedang berpuasa tapi berbicara kotor. Jadi sebenarnya mungkin tadi sudah disinggung ya oleh Pak Wildan ya di awal tadi. Kalau kemudian kita sedang berpuasa lalu melakukan hal-hal yang dalam kategori buruk seperti itu ya, karena berkata kotor, mungkin puasanya sah karena secara hukum tidak ada yang membatalkan ya, tidak ada yang dimasukkan ke dalam mulut. Tapi karena itu termasuk hal yang buruk, nah bisa saja itu mengurangi pahala dari puasa. Jadi ya puasanya terbilang sia-sia begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Wildan ya. Saya tambahkan. Saya tak buka referensi ya. Tak buka referensi dulu. Sekaligus ini nanti menambahkan yang lain. Oke.
Saya tambahkan dari literasi yang saya dapatkan, ya. Ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah fi Saihi Thoriqil Akhirah, itu ada 3 yang dapat membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa kalian. Yang pertama, khamsun yuftiru so'im al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadharu bisyahwat wal yaminul kadhibah. 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa, diantaranya yang pertama itu membicarakan orang lain atau biasa disebut hibah. Yang kedua, mengadu domba, adu-adu. Nah, mengadu domba itu cara bahasa kita kan ya mengadu-ngadu gitu ya. Terus berbohong. Berbohong itu seperti ya intinya tidak jujur lah, yang dibicarakan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, melihat dengan syahwat, seperti melihat sesuatu yang itu bisa menimbulkan syahwat. Sampeyan seumpama buka HP, ada mungkin artis atau mungkin apa yang itu bisa menyebabkan syahwat sampeyan naik, katakanlah semacam itu, menyebabkan syahwat sampeyan. Di HP kan sering kan muncul berseliweran seperti itu. Nah, itu juga bisa mengurangi keabsahan pahala sampeyan. Yang terakhir adalah dengan sumpah palsu. Jadi sama dengan bohong lah bahasanya. Seperti itu. Itu yang kedua, ya, yang kedua yang dapat mengurangi keabsahan pahala puasa sampean. Yang kedua, di dalam hati orang puasa terdapat sifat riya atau ingin dipuji atau merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Contohnya biasanya puasa sunnah. Ini yang bisa kita refleksikan. Kadang kita itu tahu ada orang puasa, katakanlah ya. Kalau ada orang puasa, katakanlah, biasa kan kadang tanya, "Loh, gak puasa toh?" Katakanlah semacam itu. Lagi kan puasa, ya gak masalah sebenarnya. Tapi kadang pertanyaan, "Loh, gak puasa toh?" Itu di dalam dirinya kadang juga terbesit, "Oh, aku lo poso." Katakanlah semacam itu. Lah, sifat riya seperti ini yang mungkin juga bisa menjadikan pahala puasa kita itu berkurang. Jadi maksud di sini itu kalau puasa jangan sampai punya rasa di dalam hati itu lebih baik dari orang yang tidak berpuasa. Seperti itu maksud saya. Jadi sampean poso, kalau sampean berpuasa, ya sampean hilangkan rasa di dalam hati itu kalau sampean lebih baik dari orang lain, katakanlah semacam itu. Itu. Kemudian yang ketiga, berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Ini ketika sampean berbuka dengan barang-barang yang mungkin hasil curian, mungkin bukannya sampean dengan hal-hal yang sifatnya makanan haram, nah, itu juga bisa mengurangi keabsahan pahala puasa sampean, mengurangi puasa sampean. Oke, terima kasih itu. Kalau orang pacaran itu gimana tuh Pak puasanya? Ini favorit Kan nih banyak nih zaman sekarang. Yang tahu tentang Gen Z, dunia Gen Z. Oke. Lagi-lagi ya kita dapat pertanyaan dari Gen Z yang seperti ini, karena memang untuk Gen Z itu pacaran menjadi hal yang umum begitu ya. Jadi kalau seandainya kemudian pada saat bulan Ramadan dan ya pacaran, biasanya paling tidak pacaran pasti ya WA, chatting gitu ya. Nah, dengan adanya chatting itu nanti kita pasti paling tidak membayangkan
dia lagi ngapain, lagi apa, gitu ya. Biasanya kan gitu ya kalau pacaran itu. Nah, ya sebenarnya kalau dari sisi Islam sendiri kan pacaran tidak diperbolehkan gitu ya. Kalaupun itu dilakukan di bulan Ramadan ya bisa jadi itu mengurangi pahala puasa kita begitu, karena memang ya pacaran merupakan salah satu hal yang mendekati zina gitu. Di siang-siang nanti masak buka puasanya pakai apa? Aduh, aduh, aduh. Kan seperti itu lah. Siang-siang lagi apa? Bubar yuk gitu. Buber. Jadi pacaran berkedok buber. Apa kan? Kan muncul sempat muncul seperti berkedok oh, pacaran. kualik ya. Berkedok. Ya seperti itu. Saya kira tambahan sedikit. Ya memang yang disampaikan Bu Puri itu ya seperti itu jawabannya. Tapi maaf, memang problematika menghadapi anak-anak zaman sekarang itu ya tantangannya memang besar sekali. Dalam arti karena juga perkembangan teknologi sehingga yang mungkin dulu ya pacaran model konvensional konvensional maksud saya pacarannya kalau mungkin surat kadang semacam itu mungkin ketemu. Kalau sekarang kan sudah berkembang lebih apa ya ya lebih fenomenal lah bahasanya, bisa ngirim gambar kan semacam itu, nggak hanya SMS, mungkin juga bisa kirim suara, teleponan, video call bahkan seperti semacam itu. Nah itu kan semuanya di samping pacaran itu juga tidak boleh, dia secara tidak langsung kan juga menumbuhkan sifat apa namanya syahwatnya, hawa nafsunya sendiri dengan cara seperti itu gitu. Kalau kita pandang dari sisi fikihnya ya memang secara fikih sah tidaknya ya tetap sah selagi itu anaknya memang tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tidak memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh katakanlah semacam itu. Oke, jadi tantangan tersendiri memang bagi kita ketika menghadapi anak-anak yang demikian, ya biasanya wis lek kadung tresno, lek kadung cinta wis nggak bisa dilepaskan dari hal-hal demikian. Tapi ya itu semua perlu apa namanya? Perlu terus diingatkan lah bahasanya semacam itu, dilatih, diingatkan semacam itu. Oke, barangkali itu. Terus bagaimana kalau nangis saat berpuasa? Yang biasa nangis ini Apa mesti perempuan, Pak ya? Yang biasa nangis gitu ya. yang biasa iya. Oke. Karena apa ya, perempuan kan pasti makhluk berperasaan ya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit pakai perasaan, nangis gitu ya. Kalau misalkan nangis saat berpuasa gimana? Boleh nggak? Tidak apa-apa ya, nangis saat berpuasa. Kalau memang ya ada hal yang sedih atau misalkan ada kerabat yang meninggal, pasti otomatis kan kita sedih, menangis. Boleh, tidak apa-apa. Asalkan ya tidak berlebihan atau mungkin disengaja untuk menarik perhatian. Nah, itu. Saya teringat masa kecil dulu. Ketika SD itu ya sering kali kita temui. Ya kadang ada teman kita, nangis, posone batal, semacam itu. Ya memang kondisi ini memang biasanya untuk apa ya, menenangkan suasana biar si anak nggak nangis. Terus akhirnya, nah, tapi hal demikian biasanya sudah mengakar di lingkungan kita. Bagi yang tidak tahu, yang anak kecil kan ya seperti itu. Tapi enggak, saya kira ketika dia sudah mulai bisa berpikir, bisa mulai tahu tentang katakanlah
hukum fikihnya, baru mungkin kita luruskan, nggak masalah. Ya. Terus kemudian dari sisi fikihnya yang disampaikan tadi ya memang benar nggak masalah. Tetapi nangis itu juga bisa membatalkan loh. Kalau airnya diminum. Ya sudah curiga ya. Kalau tetesan airnya itu memang jadi nangis, kemudian tetes airnya itu masuk lewat mulut, kemudian sampean manfaatkan untuk minum, katakanlah diminum. Nah itu juga bisa jadi membatalkan puasa, karena sama memasukkan tetesan air ke bagian dalam, katakanlah semacam itu. Nangis karena. Yang kedua, nangis itu juga bisa ini agak lucu juga. Kemarin saya pernah lihat di TV, kalau nggak di media sosial. Nangis itu dapat membatalkan puasa ketika nangisnya itu karena setelah makan bakso kepedesan. Ya ini anekdot saja. Iya. Dalam hal yang berbeda ya. Oke, itu kira-kira seperti itu. Kalau sampai pingsan tuh puasanya lanjut apa batal sih, Pak? Bu Puri pernah pingsan? Alhamdulillah Pak, selama ini belum pernah. Belum pernah. Iya. Saya juga alhamdulillah. Kira-kira pingsan itu seperti apa, Bu Puri? Kalau pingsan otomatis kan kita tidak sadar ya. Kira-kira lantas bagaimana puasanya? Sama dengan orang tidur apa enggak? Kan sama-sama Tidak sadar Tidak ya. sadar, Berarti ya. kan sama-sama kayak seperti tidur gitu loh. Heeh. Beda lagi kalau habis pingsan minum air. Enggak gini. Pingsannya orang yang mungkin sedang seperti ini ya, seumpama jam berapa ini? Ya, katakanlah seumpama jam 1 atau jam 2, ternyata tiba-tiba nggak tahu kenapa pingsan. Katakanlah semacam itu, pingsan. Setelah itu dia sadar lagi. Sadarnya itu dalam arti selama dia tidak dikasih atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, katakanlah semacam itu. Itu nanti ketika sudah siuman, ya mungkin jam 4 terus sadar, mungkin jam 3 sadar, itu nggak masalah. Tapi kalau pas pingsan itu terus diminumi air, nah, pingsannya pingsan sendiri katakanlah, terus sadarnya sadar sendiri, katakanlah semacam itu ya nggak masalah pingsan seperti itu. Oke, barangkali itu. Terus kalau ketika kita istihadhah tetapi kita tetap menjalankan puasa, apakah puasa itu wajib diganti atau tidak? Ya, Bu Puri ini, wilayahnya Bu Puri ini. Ya. Oke, dalam hal fikih wanita ya, apabila seorang perempuan kemudian sedang istihadhah menjalankan puasa Ramadan, puasanya sah gitu, dan memang tetap diwajibkan untuk berpuasa atau melakukan ibadah yang lain seperti sholat. Itu untuk perempuan yang sedang istihadhah itu tetap diwajibkan gitu. Dan mungkin kalau untuk sholat ya, karena memang istihadhah itu dianggap sebagai hadas yang kecil, maka ketika akan sholat hendaklah dibasuh terlebih dahulu gitu, dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat. Nah kemudian untuk puasa ya, karena memang tetap sama ya, hukumnya diwajibkan ya, otomatis tidak perlu diganti, karena memang ya hal itu adalah sebuah penyakit gitu ya, bukan berbeda dengan darah haid yang mana kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan wajib mengganti di lain hari. Tapi kalau untuk istihadhah ya, maka kewajiban itu tetap ada pada wanita yang sedang istihadhah. Maka berpuasa, sholat
tetap wajib tanpa harus mengganti. Ini ada pertanyaan nih dari audiens DM di Instagram. Jika ada seseorang yang sudah meninggal, tapi sebelum meninggal punya hutang sholat yang belum dibayar, apakah itu wajib dibayar? Tetapi siapa yang harus membayarnya? Ini sholat. Iya, sholat. 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 Iya, sholat, Pak. Oke. Ini pertanyaan tambahan berarti ya. Kita kan bab kita tentang puasa tadi. Oke. Jadi ketika ada hutang sholat katakanlah ya, hutang sholat ketika katakanlah sebelum dia menyaur sholat ya, sebelum dia nyaur sholat ternyata Allah berkehendak untuk mungkin takdirnya umurnya sudah segitu katakanlah, akhirnya dia meninggal terlebih dahulu sebelum menyaur, bahasanya apa? Ya, sebelum nyaur sholat yang ditinggalkan katakanlah semacam itu. Itu nanti berarti yang berkewajiban untuk mengganti sholat, maksudnya ngodoi sholat, itu anggota keluarganya. Ya, anggota keluarganya yang ada. Jadi, Bapak seumpama yang ditinggalkan katakanlah ya bilangannya itu dia nggak tahu karena yang meninggal juga nggak katakanlah nggak ngasih tahu atau yang meninggal juga nggak pernah cerita dan lain sebagainya, bisa nanti dihitung yang bagian menjaga ketika dia sakit katakanlah ya, oh ternyata di rumah sakit 7 hari katakanlah semacam itu, berarti yang jaga itu kan tahu kondisinya pasiennya yang belum katakanlah ketika masih hidup itu di rumah sakit meninggalkan sholat berapa hari, jadi diyakinkan pada ketentuan seperti itu. Oh ternyata di rumah sakit 7 hari katakanlah. Ya nanti keluarganya ngontoi 7 hari. Katakanlah semacam. Ya sesuai dengan yang ditinggalkan yang dia yakini seingat mungkin. Misalnya semacam itu. Oke, mungkin itu. Terus kalau nyontek saat ujian itu batalin puasa atau enggak, Pak? Nyontek saat ujian. Nah, teman-teman juga ada yang kasus seperti itu enggak ini? Ada kayaknya, Pak. Nyontek saat ujian ini. Oh iya, kebetulan besok tahun kemarin dan juga besok itu kan kelas 12 waktu Ramadan kayaknya ya pas pas Iya, ujian ya. pelaksanaan Nah, ujian. ini barangkali bisa diperhatikan untuk teman-teman yang kelas 12, kelas 11 maupun yang kelas 10. Barangkali nanti ada yang tahu hal demikian, nah, nanti bisa diperhatikan. Silakan Bu Puri. Nyontek saat puasa. Jadi nyontek ujian pada saat puasa. Nyontek itu kan sama seperti tidak jujur kan berarti Iya. ya. Ya, itu memang ya bisa dikiaskan atau disamakan dengan tadi ya, ketika kita berbohong pada saat berpuasa. Nah, mungkin puasanya bisa jadi sah karena dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh, tetapi pahalanya yang berkurang atau bahkan ya bisa hilang dikarenakan perilakunya itu tadi yang tidak jujur. Termasuk juga menyontek ujian pada saat berpuasa. Kan dalam hal hari-hari biasa ya, kita kan tidak diperbolehkan pada saat ujian terus nyontek. Kan sama saja tidak jujur gitu ya. Apalagi pada saat berpuasa. Oke. Ya sering sih ada yang tanya seperti itu juga. Pak, nyontek itu kira-kira batalin puasa nggak Pak? Gitu. Memang nyontek itu kan ya kita melihatnya di bagian sisi akhlaknya kan, nyontek itu. Jadi berarti nyontek itu memang bukan perbuatan terpuji. Jadi hal demikian sudah disampaikan secara fikihnya sama Bu Puri. Kalau nyontek itu memang tidak membatalkan puasa, memang dari sisi fikih puasanya sama jadi tetap sah. Tetapi dari segi mungkin keabsahan itu dalam arti
eh, pahala puasanya nanti yang mungkin juga sama dengan berperilaku tidak jujur itu tadi, mengurangi pahala puasa. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wildan Bu Puri atas semua jawabannya. Ya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih Sama-sama. juga telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di Ganesha Podcast. Ya. Terima kasih Pak Wildan dan Bu Puri telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama di Ganesha Podcast. Oke, terima kasih sama-sama. Sebentar lagi kan udah puasa nih. Siapkan mental kalian buat nyambut bulan suci Ramadan. Jalani dengan bahagia dan kesabaran yang penuh banget. Kami izin pamit, sampai ketemu di episode kedua. Pantau terus ya di Ganesha Podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.